Seluruh santri dan seluruh para santriwati, para penuntut dan para tamu pada teras kehidupan ilmu. Tentunya kita paham bahwasanya ketika kita menapak jalan kebenaran untuk mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk kita dapatkan di dalam kitabullah dan hadis. Di dalam kitabullah dan hadis, di dalamnya ada petunjuk. Yang menyampaikan petunjuk yang ada di dalam kitabullah dan hadis itu bermacam-macam. Ada guru yang menjadi guru kita di waktu SD, waktu SMP, lalu akhirnya kita mengetahui petunjuk yang kita harus lakukan dalam kehidupan. Kadang-kadang kita mendapatkan petunjuk melalui ustadz yang kita lihat dan kita merasa nyaman untuk mengambil ilmu darinya sampai akhirnya kita mendapatkan ilmu dari ustadz yang telah kita amanahkan, lalu kemudian kita mengambil jalan kebenaran setelah kita mendapatkan keterangan dari para ustadz yang menyampaikan kitabullah dan sunnah. Tapi terkadang yang menyampaikan petunjuk dan kebenaran serta hikmah dalam kehidupan kita tidak selalu melulu guru dan ustadz. Terkadang setiap petunjuk, kebenaran dalam kehidupan kita dan hikmah serta intisari dalam kehidupan kita terkadang datang dari sesuatu yang sifatnya tidak abstrak sebagaimana sesuatu yang terkadang tidak abstrak sebagaimana guru dan sebagaimana ustadz. Tapi kadang-kadang dia datang dari sesuatu yang sifatnya kita anggap biasa tetapi di dalamnya justru ada banyak pelajaran. Salah satunya adalah kematian. Kematian itu pada dasarnya adalah di sisi yang lain, kematian itu memiliki makna bahwasanya kematian itu memberikan kepada kita pelajaran. Kematian itu memberikan kepada kita hikmah. Dan kematian juga bisa memberikan kepada kita intisari dalam kehidupan supaya yang melenceng kembali lurus ketika mereka merenungkan tentang kematian. Mayat pun sama, karena sesungguhnya kematian itu merubah manusia dari manusia hidup menuju manusia yang mati yang disebut dengan mayit. Maka mayit pun ternyata kalau kita renungkan, mayit itu juga memberikan pelajaran dan memberikan pula jalan petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul merenungi berbagai macam penjelasan yang ada di dalam kitabullah dan sunnah bahwasanya mayat pun juga memberikan pelajaran untuk kita. Mari kita merenungkan apa yang dilakukan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri diterangkan di dalam kitab At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta miliknya Imam Al-Qurtubi. Hasan al-Basri itu beliau merasa kalau beliau hatinya itu lagi keras, lalu beliau merasa hatinya lagi condong kepada syahwat, maka beliau yang dilakukan adalah beliau keluar dari rumahnya, beliau mendatangi orang-orang yang sedang sakit keras atau mendatangi orang-orang yang sedang mendapatkan musibah ketika keluarga mereka meninggal dunia. Proses ketika Hasan al-Basri melihat orang sakaratul maut, proses ketika Hasan al-Basri melihat jenazah yang sedang ditangisi sama keluarganya sebelum dibawa ke area kuburan, maka itu mampu melembutkan hatinya Hasan al-Basri. Biasanya setelah itu Hasan al-Basri pulang, setelah itu bertambahlah keimanan beliau, karena beliau tahu betul bahwasanya sakaratul maut pun akan dirasakan oleh beliau, dan sesungguhnya beliau pun akan berganti menjadi mayit setelah ketetapan ajal ditetapkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya mayit pun memberikan pelajaran dan petunjuk pada kehidupan kita dan mampu melembutkan hati yang keras. Saya pernah memiliki seseorang yang saya mengetahui perjalanan hijrah beliau. Perjalanan hijrah beliau ini termasuk unik. Beliau ini selama ini ketika ada banyak ustadz, banyak guru menyampaikan tentang nasihat, menyampaikan tentang taujih, dan menyampaikan tentang tausiah, tidak berhasil untuk memberikan petunjuk kepada hatinya beliau. Sampai pada satu waktu ketika beliau mendapati keluarganya meninggal dunia. Dan beliau ditunjuk secara tiba-tiba menjadi salah satu yang memandikan karena termasuk mahramnya. Lalu kemudian beliau memandikan. Dan ketika beliau memandikan mayit, bagaimana dia melihat mayit itu kaku, tidak bisa sama sekali bergerak, tidak bisa lagi melakukan apapun ketika dia dimandikan. Pada saat itulah bercucuran keringatnya di tengah derasnya air ketika dia memandikan jenazah dan mayit itu. Selesai dia habis memandikan, dia tergetar badannya, mengantarkan jenazah sampai ke kuburannya, maka dia masih tergetar. Beberapa malam dia tidak bisa tidur. Sampai akhirnya dari peristiwa memandikan mayit, akhirnya beliau bertaubat dan akhirnya beliau melakukan perjalanan hijrah. Dan beliau sering menyampaikan bahwasanya hijrahnya dimulai dari ketika dia memandikan mayit. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham
bahwasanya kehidupan itu tidak selalu ditampilkan dengan video, dengan footage yang banyak. Sesungguhnya kebenaran itu tidak selalu disampaikan oleh ustadz yang menyampaikan ayat atau ustadz yang menyampaikan hadis. Tapi terkadang kebenaran dan petunjuk dalam kehidupan kita terkadang datang dari sakaratul maut yang begitu menakutkan dan mencekam bagi siapapun yang melihatnya, tetapi efeknya ada banyak kebaikan. Dan terkadang pelajaran dan kebenaran itu kita dapatkan dari orang-orang yang telah meninggal dunia ketika mereka telah melanjutkan estafet perjalanan mereka menuju kepada kehidupan berikutnya, yaitu adalah kehidupan barzakh. Dan di dalam mayat itu yang kita lihat seakan-akan tidak bisa melakukan gerakan apapun pada dasarnya. Di situ ada banyak pelajaran yang sejatinya. Ketika memikirkan orang yang meninggal dunia, berapa banyak hati kembali menjadi hidup setelah dia memikirkan bagaimana pelajaran di balik kematian. Itulah indahnya ketika kita melihat di dalam keimanan. Orang yang melihat orang yang hidup justru terkadang bisa menjadikan hati mati. Kalau kita melihat orang hidup bermaksiat terus, membeli barang ini, membeli barang itu, membeli motor ini, membeli barang branded ini, membeli kemudian rumah di sini, kita melihat kondisi rumahnya, diperlihatkan secara detail dalam kehidupan kita. Kita terus-terusan melihat itu, lama-lama hati kita mati. Karena kita hanya melihat itu sebagai sebuah pembanding pada diri kita yang begini-begini saja. Tapi justru ketika kita melihat orang meninggal dunia dan kita mentadaburi bagaimana mayat ketika mereka berpulang ke alam barzakh, fakam minal mauta tahyal qulub binadri ilaihim. Berapa banyak orang yang mati justru bisa menghidupkan hati kita ketika kita melihat mereka, ketika kita membaca pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kematian yang sejatinya diceritakan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam kitabullah dan sunnah. انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام